Ya, selamat pagi anak-anak semua kelas 10 MIPA maupun IPS. Hari ini Bapak akan menyampaikan lanjutan materi pokok 10 tentang keterbukaan umat beragama. Nah, secara khusus hari ini kita akan belajar bersama dari salah satu tokoh toleransi Indonesia yang sudah meninggal, tetapi tokoh ini cukup luar biasa bagaimana beliau membangun toleransi umat beragama di Indonesia. Nah, beliau adalah mantan presiden keempat Indonesia. Namanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi teman-teman pasti tidak asing semuanya, atau biasa dipanggil Gus Dur. Nah, beliau punya quotes yang menarik juga. Dia mengatakan Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Jadi menurut dia Tuhan itu nggak perlu dibela karena Tuhan itu maha kuasa begitu. Tapi kalau kita mau membela, belalah orang yang diperlakukan tidak adil. Nah, ini biografi singkat dari Gus Dur. Ini Gus Dur bersama istri dan keluarga besarnya. Nah, Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Nah, Gus Dur ini adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Jadi putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat, ya, keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Nah, kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau pendiri NU. Jadi kakek dari ayahnya Gus Dur ini adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, atau kita tahu bahwa NU ini adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah. Nah, berdasarkan silsilah keluarga, Gus Dur ini mengaku memiliki darah keturunan Tionghoa, yakni dari keturunan Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Elok, saudara kandung Raden Patah. Raden Patah ini, atau kalau nama Tionghoanya Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Nah, Tan Elok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Campa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya kelima. Nah, ini datanya dari Suara Merdeka pada tanggal 22 Maret 2004. Jadi menurut Gus Dur dia itu punya darah keturunan Tionghoa begitu ya, sehingga nanti ya salah satu menjadi dasar kenapa kemudian Gus Dur cukup berperan terhadap keberadaan warga atau keturunan Tionghoa di Indonesia. Nah, Gus Dur ini sempat kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, tapi tidak selesai selama 2 tahun dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Baghdad, Irak. Nah, selesai masa studi, Gus Dur pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES pada tahun 1971. Nah, kemudian Gus Dur terjun dalam dunia jurnalistik ya, dan menjadi penulis di majalah Tempo dan koran Kompas. Ya, jadi Gus Dur ini dulu seorang jurnalis di sebuah majalah yang cukup terkenal sampai sekarang, majalah Tempo dan koran nasional ya, koran Kompas gitu. Nah, kemudian terpilih sebagai presiden, tapi sebelumnya ternyata Gus Dur ini mengalami sakit begitu ya. Pada Januari 1998, Gus Dur diserang stroke. Sebagai akibatnya kondisi kesehatan dan penglihatannya memburuk. Ya, selain karena stroke, diduga masalah kesehatannya juga disebabkan faktor keturunan yang disebabkan hubungan darah yang erat di antara orang tuanya, sehingga ia harus duduk di kursi roda. Nah, kita tahu Gus Dur ini ketika menjadi presiden
dia sudah mengalami kebutaan begitu ya, tidak bisa melihat, kemudian ya duduk di kursi roda juga begitu ya. Dan ini salah satu prediksinya bahwa masalah kesehatan ini juga disebabkan oleh faktor keturunan karena hubungan darah yang erat di antara orang tua Gus Dur ini. Nah, anak-anak nanti di kelas 12 Bapak akan sampaikan tentang persiapan hidup berkeluarga, di mana sampai keturunan keberapakah kita boleh menikah ya. Kita boleh menikah dengan masih ada hubungan darah dengan keluarga kita begitu ya. Karena apa? Kan ketika hubungan darah itu masih cukup dekat itu, atau incest gitu ya, perkawinan dalam hubungan darah yang masih dekat, itu bisa mengakibatkan cacat fisik. Cacat fisik itu bisa saat ketika lahir ataupun nanti ketika sudah usia remaja atau dewasa baru mengalami kecacatan fisik. Jadi harus diperhatikan tunggu ketika kita mau menikah dengan pasangan kita pastikan bahwa tidak ada hubungan darah ya, tidak ada hubungan darah. Nah, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 ya, setelah era reformasi ya, era reformasi. Jadi waktu itu Soeharto lengser, kemudian diganti B.J. Habibie, kemudian yang selanjutnya adalah Presiden Abdul Rahman Wahid. Nah, kita lihat perjuangan Gus Dur pada masa Orde Baru. Ketika militer sangat ditakuti, Gus Dur pasang badan melawan duifungsi ABRI. Sikap itu diperlihatkan ketika menjadi presiden. Dia tanpa ragu mengembalikan tentara ke barak dan memisahkan polisi dari tentara. Jadi waktu itu tentara pada masa Orde Baru punya andil besar untuk mempertahankan kekuasaan, begitu ya. Di mana-mana itu yang ada tentara, begitu ya. Tentara atau waktu itu disebut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia gitu. Nah, ketika Gus Dur menjadi presiden, kemudian tentara itu dikembalikan ke barak, lalu yang menjaga keamanan dalam negeri itu adalah polisi, gitu ya, adalah polisi. Nah, tentara itu menjaga keamanan negara dari ancaman luar, gitu ya, dari ancaman luar. Maka kemudian fungsi ABRI ini dihapuskan dan tentara dikembalikan ke barak, gitu. Lalu pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani, sehingga ia malah dituduh lebih dekat dengan kelompok minoritas daripada mayoritas Muslim sendiri. Ya, jadi Gus Dur ini saking dekatnya dengan kelompok minoritas, ya, membela mati-matian kelompok minoritas, sehingga ada orang yang beranggapan atau menuduh dia lebih dekat dengan kelompok minoritas dibandingkan kelompok mayoritas Muslim sendiri. Ya, tapi yang kita lihat di statement awal dia tadi bahwa yang perlu dibela itu adalah orang yang mengalami diskriminasi, orang yang mengalami ketidakadilan, itulah yang perlu dibela. Nah, kelompok minoritas pada saat itu mengalami diskriminasi, maka kemudian dia bela, seperti itu. Lalu di bidang pluralisme ini Gus Dur ini mendapat gelar Bapak Tionghoa Indonesia. Nah, anak-anak yang berketurunan Tionghoa, yang kalian sekarang keturunan Tionghoa atau Chinese, itu jangan melupakan jasa Gus Dur, ya, jangan melupakan jasa Gus Dur. Anda sebagai generasi muda sekarang mungkin tidak mengalami secara langsung bagaimana Gus Dur memperjuangkan warga keturunan Tionghoa itu di Indonesia. Dan Anda sebagai generasi muda sekarang harus sungguh-sungguh berterima kasih kepada almarhum Gus Dur ini. Karena Gus Dur inilah yang memperjuangkan warga Tionghoa bisa hidup bebas damai di Indonesia. Jadi di bidang pluralisme, Gus Dur menjadi Bapak Tionghoa Indonesia. Dialah tokoh nasional yang berani membela orang Tionghoa untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Hal ini tidak lepas dari jasa Gus Dur. Dia mengumumkan bahwa tahun baru Cina, Imlek itu menjadi hari libur nasional. Ya, sebelum Gus Dur itu Imlek nggak ada. Ya, apalagi sampai libur nasional.
Nah, tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Jadi waktu itu sebelum Gus Dur atau pada masa Orde Baru, penggunaan huruf-huruf Tionghoa itu juga dilarang begitu. Maka kemudian orang-orang Tionghoa itu kan kemudian memakai nama-nama Indonesia atau nama-nama Jawa begitu ya. Mungkin orang tua Anda sekarang atau kakek nenek Anda itu masih menggunakan nama-nama Jawa begitu ya, nama-nama Jawa. Jadi waktu itu memang tidak boleh penggunaan huruf-huruf Tionghoa atau nama-nama Tionghoa, tidak boleh gitu. Dan atas jasa Gus Dur pula akhirnya pemerintah mengesahkan Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia ya. Jadi agama Konghucu ya, agama Konghucu itu diresmikan atau secara resmi diterima di Indonesia itu pada masa pemerintahan Gus Dur. Jadi sebelum itu dulu hanya 5 agama yang diakui. Nah, ketika Gus Dur menjadi presiden, kemudian dia mengesahkan agama ke-6 yaitu agama Konghucu, agama Konghucu. Dan kemudian kesenian atau tradisional atau budaya Tionghoa juga boleh ditampilkan di Indonesia secara bebas begitu ya. Misalkan ketika perayaan Imlek itu ada namanya barongsai dan seterusnya. Dulu tidak boleh ya, sebelum Gus Dur tidak boleh. Nah, ini jasa Gus Dur yang luar biasa yang Anda semua, kalian semua, terutama anak-anak yang keturunan Tionghoa, ini jasa Gus Dur terhadap kelompok minoritas secara khusus di sini warga keturunan Tionghoa itu sungguh luar biasa. Jadi jangan lupa dengan jasa Gus Dur ini. Nah, kemudian melawan radikalisme. Gus Dur merupakan salah satu tokoh bangsa yang berjuang paling depan melawan radikalisme agama. Ketika radikalisme agama sedang kencang-kencangnya bertiup, Gus Dur menantangnya dengan berani. Dia bahkan mempersiapkan pasukan sendiri bila harus berhadapan melawan kekerasan yang dipicu agama. Nah, Gus Dur menentang semua kekerasan yang mengatasnamakan agama. Karena pada dasarnya agama itu membawa damai, bukan membawa kebencian, permusuhan atau kekerasan. Maka kemudian dibentuklah Banser NU, kemudian GP Ansor. Ini kelompok-kelompok ormas, organisasi kemasyarakatan milik NU yang kemudian juga terlibat di dalam melawan radikalisme dan juga membela kelompok-kelompok minoritas yang terdiskriminasi ya, terdiskriminasi. Nah, biasanya kalau teman-teman yang beragama Kristen atau Katolik atau Buddha itu mengalami ya, bagaimana ketika kita ibadah, misalkan ibadah Natal, perayaan Natal itu dijaga oleh kelompok Banser, gereja kita dijaga oleh kelompok Banser atau GP Ansor dan seterusnya. Itu salah satu bagian bagaimana mereka juga melindungi kaum-kaum minoritas dari tindakan radikalisme gitu. Nah, kita lihat beberapa penghargaan ya, meskipun Gus Dur ini secara fisik tidak bisa melihat, kemudian harus duduk di kursi roda, tetapi dia mempunyai banyak sekali penghargaan ya, baik di tingkat nasional maupun internasional gitu ya. Ini Anda semua bisa lihat di sini dari berbagai negara memberikan penghargaan terhadap Gus Dur ya, rata-rata doktor kehormatan ya, doktor kehormatan. Ini akhir hidupnya. Nah, Gus Dur ini wafat pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ya, pada pukul 7 kurang gitu ya, 7 malam, akibat berbagai komplikasi penyakit, terutama gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama. Nah, Gus Dur dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Dia menjadi satu-satunya tokoh muslim yang didoakan di semua tempat ibadah saat meninggal ya. Jadi ketika Gus Dur meninggal waktu itu semua tempat ibadah ya, tidak hanya tempat ibadah muslim gitu ya, tapi tempat ibadah orang Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu itu mendoakan Gus Dur pada saat Gus Dur meninggal. Karena apa? Karena jasanya yang luar biasa. Gus Dur sebagai seorang presiden tapi memberikan perhatian yang luar biasa terhadap
kelompok-kelompok minoritas gitu ya. Supaya apa? Supaya terjadi perdamaian, supaya terjadi persaudaraan antar umat beragama. Tidak ada lagi mayoritas minoritas, tapi yang ada adalah Indonesia begitu. Maka semua mendapatkan hak yang sama di mata hukum gitu. Nah, maka ketika orang melihat jasa Gus Dur yang luar biasa ini, Gus Dur didoakan di berbagai tempat ibadah ya, berbagai tempat ibadah. Ini ketika Gus Dur meninggal, ada ribuan pelayat yang hadir begitu ya. Nah, kemudian setiap ada perayaan meninggalnya Gus Dur begitu, kemudian ada doa lintas agama ya, doa lintas agama untuk Gus Dur ya, dari berbagai macam agama di Indonesia. Nah, ini salah satu quotes yang cukup terkenal dari Gus Dur ya. Gus Dur mengatakan tidak penting apapun agama atau sukumu ya, menurut dia tidak penting kamu itu mau agama apa, mau sukunya apa, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agama ya. Ini kata-kata Gus Dur atau quotes Gus Dur yang luar biasa. Jadi menurut Gus Dur itu agama sukumu itu tidak penting karena itu urusan pribadimu dengan Tuhan begitu ya. Tapi kalau kamu berbuat baik terhadap orang lain begitu, maka orang yang mendapatkan perlakuan baik darimu itu tidak akan pernah bertanya, kamu agamanya apa, kamu sukunya apa. Misalkan ketika saya berkendaraan di jalan raya, lalu kemudian saya menjumpai ada orang yang kecelakaan, lalu saya dengan spontan saya menolong orang itu, kemudian mengantarnya ke rumah sakit. Nah, orang itu ya tidak akan pernah tanya, kamu agamanya apa, kamu sukunya apa, tidak. Tapi yang dia tahu adalah bahwa saya ini orang baik. Karena apa? Saya menolong dia, membawa dia ke rumah sakit gitu ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik terhadap orang lain, orang tidak akan tanya kamu agamanya apa, kamu sukunya apa. Tapi yang dia tahu bahwa kita atau saya atau kita itu orang baik karena sudah berbuat baik kepada mereka. Nah, kita lihat di sini ini Gus Dur pernah berjumpa dengan Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II ini adalah pemimpin gereja Katolik tertinggi sedunia, ini sudah wafat ya. Kemudian ini Gus Dur ketika bersama warga keturunan Tionghoa ya tadi dianggap sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Kemudian ini bersama tokoh Muslim moderat. Kemudian ini di Papua ya, di Papua ini orang-orang sungguh mencintai Gus Dur begitu ya, sungguh mencintai Gus Dur. Dan ini salah satu slogannya Gus Dur ya, kalau ditanya apa-apa dengan wartawan dan seterusnya biasanya dia menjawab gitu aja kok repot ya. Di segala persoalan itu dibuat santai oleh Gus Dur, gitu aja kok repot gitu. Nah, anak-anak, selanjutnya ini Bapak akan sampaikan berita update terbaru ya berkaitan dengan tokoh toleransi yaitu Gus Dur. Bagaimana Gus Dur ini dicintai oleh masyarakat, juga masyarakat atau kelompok-kelompok minoritas begitu ya, sampai di sampai saat ini ya, sampai saat ini. Ini salah satu berita dari CNN Indonesia, di mana pada perayaan Imlek ya, Imlek kemarin ya, di bulan Februari kemarin, ini Gus Dur masih didoakan ya, Gus Dur masih didoakan di tempat-tempat ibadah orang-orang keturunan Tionghoa gitu ya. Ini judulnya Doa dan Sinci untuk Gus Dur, Sang Bapak Tionghoa Indonesia ya. Jadi sampai dibuatkan Sinci ya ini Gus Dur. Ini beritanya tanggal 12 bulan 2 tahun 2021 ya. Kita lihat di sini perayaan Imlek di Indonesia tak lepas dari peran Gus Dur sebagai presiden keempat atau yang akrab disapa ya Gus Dur nih ya. Saat menjabat sebagai presiden RI, ia menerbitkan Impres ya, Impres nomor 6 tahun 2000 pada bulan Januari 2000 yang membuat etnis Tionghoa bebas menjalankan kepercayaan dan adat istiadatnya ya. Jadi Impres nomor 6 tahun 2000, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2000 itu
itulah saat di mana etnis Tionghoa bebas menjalankan kepercayaan dan adat istiadatnya di Indonesia. Kemudian tanggal 9 April tahun 2001 Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional lewat kepres juga ya, keputusan Presiden nomor 9 tahun 2001. Nah, di kawasan Pecinan, Semarang, penghormatan terhadap Gus Dur pada Tahun Baru Cina atau Imlek ini diwujudkan dalam bentuk sinci atau papan arwah yang ditempatkan di Gedung Rasa Dharma ya di Semarang. Ya, di Semarang ini luar biasa sekali ya. Kita lihat di sini ya. Sinci Gus Dur dibuat oleh pembina perkumpulan Harjanto Halim pada tahun 2014 yang sebelumnya meminta izin kepada istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah. Ya ini ya sincinya ya. Sinci itu tadi apa? Sinci adalah papan arwah ya yang ditempatkan di Gedung Rasa Dharma gitu ya. Nah, sinci tersebut akhirnya diserahkan kembali oleh almarhum istri Gus Dur ke Harjanto Halim untuk dipasang di tempat sembahyang Gedung Rasa Dharma berjejer dengan sinci para leluhur. Kami saat itu merasakan jasa pengabdian Gus Dur terhadap umat Tionghoa dan agama lain di Indonesia sungguh luar biasa. Sepeninggal Gus Dur, kami ingin memberikan penghormatan yang identik dengan tradisi kami. Akhirnya ketemu wujud sinci. Kemudian kita komunikasikan dengan Bu Sinta Nuriyah dan keluarga dan akhirnya disetujui, ungkap Harjanto. Seperti sinci pada biasanya, sinci Gus Dur juga terbuat dari kayu. Hanya saja bagian atasnya berbentuk ornamen atap Masjid Agung Demak berjumlah 3 lapis dengan makna iman, Islam, dan ihsan. Ya, jadi sinci ini berbeda dengan leluhur umat Tionghoa ya, karena Gus Dur ini beragama Muslim, maka sinci Gus Dur ini ornamennya atap Masjid Agung Demak. Lalu ada 3 lapisan dengan makna iman, Islam, dan ihsan ya. Nah, oleh Harjanto, bentuk tersebut merupakan masukan dari Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus, yang merupakan sahabat dari Gus Dur. Selain tulisan nama Abdul Rahman Wahid, di sinci Gus Dur juga diberikan kalimat Cina bertuliskan, ini saya bacanya nggak bisa, tapi yang artinya Bapak Tionghoa Indonesia. Ya, sama terbuat dari kayu, hanya atasnya saja yang bentuknya atap Masjid Agung Demak. Itu masukan dari Gus Mus ke saya. Nah, di Gedung Rasa Dharma, sinci Gus Dur ditempatkan di paling tengah di antara sinci lainnya. Ya, artinya mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Setiap Imlek datang, sinci Gus Dur ikut disembayangi dan diberi kalung bunga melati. Ya, menariknya, sejak ada sinci Gus Dur, rupa makanan sesaji di meja sembahyang depan sinci diubah oleh Harjanto. Unsur daging yang biasanya terdiri atas daging ayam, ikan, dan babi diganti menjadi daging ayam, ikan, dan kambing gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena makanan untuk sesaji persembahan itu diubah karena ada sinci Gus Dur ya, ada sinci Gus Dur ya, untuk menghormati karena Gus Dur itu kan Muslim, maka kemudian babi diganti dengan kambing, terang Harjanto. Nah, ini anak-anak ya, tokoh toleransi Indonesia yang tidak boleh kalian lupakan, yang jasanya luar biasa sampai sekarang dikenang oleh banyak orang, terutama oleh kelompok-kelompok minoritas ya, Gus Dur ya, Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Nah, demikian presentasi dari Bapak, mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda bahwa toleransi itu terus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh besar di Indonesia ya, tokoh-tokoh besar di Indonesia sampai sekarang. Nah, sebagai tugas nanti anak-anak silahkan lihat tugasnya di e-learning, ada 10 soal pilihan ganda. Nah, demikian materi dari Bapak, semoga bermanfaat, jaga kesehatan selalu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes.
Terima kasih.